sampai sejauh mana Gabriel Hahn ini, Wilco King ini akan dipanggil. Ya karena kan konon banyak juga negara-negara yang ingin mengambil pemain tersebut. Bima Sakti sudah mengatakan dia akan memanggil, tapi kapan? Ya, kalau terus berlarut-larut ya negara lain yang akan ambil, karena terdengar juga kabar isu ya, rumor yang beredar dari Cina juga, karena dia punya darah Cina selain Indonesia. Cina juga berminat untuk mengambil Gabriel Hahn ini. Jadi kalau kita kalah cepat ya selesai sudah, diambil oleh Cina. Ya, kita akan tunggu. Igor Sanders juga ya sedang menunggu penantian kapan dia bisa datang. Paling tidak ya, kalau tidak di akhir Juli ya di awal Agustus. Ya, walaupun itu harus perlu untuk berbicara dengan para orang tua, kata Bima, tapi cepat. Ya, bisa-bisa gagal. Sintayong Ngamuk kehilangan 9 pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. 6 pemain diaspora tambahan segera ikut seleksi timnas Indonesia U17. Siapa saja? Marcelino Ferdinand absen di Piala AFF U23 2023. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini. Sintayong Ngamuk kehilangan 9 pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Juru taktik asal Korea Selatan ini tak bisa memainkan 9 pemain andalannya karena alasan berbeda. Rafael Struijk, Ivor Jenner, Pratama Arhan, Elkan Bagat, dan Marcelino Ferdinand tak akan bisa tampil karena Piala AFF U23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Karena itu, klub-klub mereka tak akan mengizinkan Elkan Bagat dan kawan-kawan membela skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Kemudian 4 nama lainnya adalah Muhammad Ferrari, Kinajar Wahyu, Frankie Miza, dan Kakang Rudianto. Mereka tengah menjalani pendidikan kepolisian sekira 5 bulan, sehingga dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tenaga Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sejatinya sangat diandalkan Sintayong di timnas Indonesia U23. Sebab Sintayong sudah paham betul kualitas Kakang Rudianto serta kolega saat memperkuat timnas Indonesia U20. Lantas, sanggupkah Sintayong membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 di tengah keterbatasan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengeluarkan konfirmasi. Ia tak membebankan target juara kepada Sintayong di Piala AFF U23 2023. Erick Thohir lebih menargetkan skuad Garuda Muda berjaya di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Solo pada 6-12 September 2023. Di ajang ini, timnas Indonesia U23 dapat menurunkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sehingga peluang menangnya lebih besar. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup G kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Turkmenistan dan Taiwan. Elkan Bagat bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2024. Bagaimana dengan Piala AFF U23 2023? Skuad Garuda Muda tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Cuma juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2024. Beralih ke berita bola selanjutnya. 6 pemain diaspora tambahan segera ikut seleksi timnas Indonesia U17 dan kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil 6 pemain diaspora tambahan untuk seleksi timnas Indonesia U17. Namun dia tidak membeberkan siapa saja pemain diaspora tambahan itu. Namun Ketua Umum PSSI tersebut memastikan pemanggilan pemain diaspora tambahan ke seleksi timnas Indonesia U17 dilakukan dengan menilik kualitas pemainnya. Hal ini bertujuan agar pemain yang menjalani seleksi sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17. Sebelumnya sudah ada 6 pemain diaspora yang dipanggil mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Namun, 4 pemain diantaranya sudah dipulangkan karena dinilai tidak masuk kriteria yang dibutuhkan untuk skuad timnas Indonesia U17. Kabarnya 4 pemain yang dicoret adalah Madrid Agusta, Mahesa Ekayanto, Steven Kabil Horito, dan Aaron Nathan Eng. Jadi hanya menyisakan nama Aaron Liam Sutela dan sementara Webel Halim Jadin masih belum menghadiri seleksi.
Diaspora dari 6 terseleksi 2 bertahan, nanti biar coach yang tentukan. Lalu panggil 6 lagi diaspora, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun menyebut positif banyaknya pemain diaspora dan yang berkarir di dalam negeri sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. PSSI pun saat ini secara bertahap turut menyeleksi pemain di 12 kota di Indonesia. Jadi memang semua talenta Indonesia di tempat lain mau gabung, kata Erick Thohir. Ya, timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Kepastian itu didapat usai Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah pengganti Peru. Ajang Piala Dunia U17 2023 pun akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember nanti. Dan di berita yang terakhir, pemain diaspora Indonesia di Belanda Mahesa Ekayanto curhat di sosmed usai dicoret dari seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Nah, salah satu pemain asli Indonesia yang berkarir di luar negeri adalah Mahesa Ekayanto. Saat ini ia bermain untuk tim Belanda FC Dordrecht. Mahesa berposisi sebagai bek tengah. Dengan pengalamannya di Eropa, ia diharapkan bisa menjadi tembok yang kokoh bagi pertahanan timnas Indonesia U17. Namun, nama Mahesa ternyata mendadak dicoret dari skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Ya, Mahesa Ekayanto pun pasrah usai dicoret timnas U17. Saat namanya dicoret dari daftar pemain seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17, Mahesa Ekayanto lantas curhat di media sosial Instagramnya. Mahesa mengunggah sebuah quote berbahasa Inggris lewat Instagram Story yang menyeratkan bahwa ia serahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran adalah hal yang indah. Kau tinggalkan itu di tangan Allah dan jika itu yang diinginkan terjadi, maka itu akan terjadi. Unggahnya. Nah, meski gagal seleksi timnas Indonesia U17, Mahesa Ekayanto punya kontribusi besar. Nah, meskipun gagal untuk seleksi timnas Indonesia U17, Mahesa Ekayanto memiliki kontribusi besar untuk klub FC Dordrecht, klub kasta kedua Liga Belanda. Saat ini ia main di level U17 sebagai pemain muda yang berposisi sebagai pemain bertahan. Mahesa punya modal yang mumpuni, yakni tingginya menjulang 182 cm sesuai dengan kriteria Bima Sakti. Jika ditarik ke timnas Indonesia U17, PSSI tak perlu khawatir akan proses naturalisasi atau apapun karena Mahesa adalah seorang WNI dari orang tua asli Indonesia. Sang ayah merupakan orang Sunda yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat, sedangkan sang ibunda merupakan orang Melayu dari Kalimantan Barat. Yang memang cukup disayangkan, PSSI akhirnya mencoret nama Mahesa Ekayanto dari daftar pemain seleksi timnas Indonesia U17 dan mengembalikan sang pemain ke Belanda.